Asal-usul ikan pesut. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ayah yang tinggal di sebuah desa kecil yang terletak di Muara Muntai, Kalimantan Timur. Ayah tersebut tinggal bersama kedua anaknya, sedangkan istrinya sudah lama meninggal karena sakit. Ayah adalah sosok bapak yang bertanggung jawab. Setiap hari, dia pergi ke hutan mencari kayu bakar dan menjualnya ke pasar. Selain bekerja mencari nafkah, ayah juga harus memasak untuk kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Ayah itu juga melakukan sendiri semua pekerjaan di rumah, termasuk menyapu dan mencuci pakaian. Bekerja mencari nafkah sekaligus mengerjakan pekerjaan rumah membuat ayah kelelahan. Ayah kemudian berpikir menikah lagi agar ada yang bisa membantunya mengurus rumah dan anak-anaknya. Ayah kemudian memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang sangat baik hati. Ibu tiri ayah awalnya sangat menyayangi anak-anak. Setiap hari, ibu tiri memasakkan makanan untuk anak-anak ayah. Anak-anak ayah terlihat sangat bahagia dengan kehadiran ibu tiri mereka. Dengan adanya ibu bagi anak-anaknya, ayah mencari kayu bakar semakin jauh ke dalam hutan. Ayah tidak merasa khawatir lagi dengan anak-anaknya. Kadang-kadang, ayah bermalam di hutan karena sudah terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Ayah bekerja semakin keras untuk menafkahi keluarganya. Namun, tanpa sepengetahuan ayah, istrinya memperlakukan anak-anaknya dengan tidak baik. Bahkan ibu tiri ayah menyuruh anak-anak mengerjakan pekerjaan orang dewasa. Hei, dasar kalian pemalas! Taunya cuma makan dan tidur. Nah, cepat ambil air di sungai. Anak-anak tersebut dengan penuh rasa takut mengambil air dari sungai. Namun banyak air yang tumpah karena mereka masih kecil, sehingga tidak begitu kuat membawa air. Sesampainya di rumah, ibu tiri ayah sangat marah karena air yang dibawa sangat sedikit. Aduh, kenapa kalian membawa air sangat sedikit? Hah? Ampun Bu, kami tidak kuat membawa air sehingga banyak yang tumpah. Hah, dasar kalian pemalas, jangan banyak alasan. Aduh, sakit Bu, ampun. Kekejaman ibu tiri kepada anak-anak terus berlanjut. Suatu hari, ibu tiri menyuruh anak-anak mencari kayu bakar ke hutan. Hei, kalian sekarang pergi ke hutan cari kayu bakar. Ingat, kalian harus membawa masing-masing 1 pikul kayu bakar. Jika tidak, aku akan memukuli kalian. Anak-anak masuk ke dalam hutan sambil ketakutan. Tidak hanya takut kepada ibu tiri mereka, tetapi juga takut masuk ke dalam hutan. Mereka mengumpulkan ranting-ranting kering yang mereka temui. Anak-anak masuk ke dalam hutan semakin dalam. Suasana menjadi remang-remang karena lebatnya hutan membuat cahaya matahari terhalang oleh daun-daun pohon yang tinggi. Kak, aku lapar. Perutku sakit sekali. Sejak pagi tadi kita belum makan. Sabarlah dulu Dek, semoga kita bisa menemukan pohon buah-buahan. Anak-anak yang sudah kelelahan dan kelaparan tersebut akhirnya bertemu dengan sebuah sungai kecil. Lihat Dek, banyak pisang yang matang. Wah, akhirnya kita bisa makan. Anak-anak yang sudah kelaparan itu pun makan buah pisang dengan lahapnya. Tidak terasa hari sudah mulai gelap. Padahal kayu yang mereka dapatkan masih sangat sedikit. Dek, hari mulai gelap.
Dan kayu yang kita dapatkan masih sangat sedikit. Kita bermalam di hutan sini saja daripada dimarahi ibu. Akhirnya, mereka memilih tidur di dalam hutan karena takut dimarahi ibu tiri mereka. Setelah pagi tiba, mereka pun melanjutkan mencari kayu bakar. Setelah kayu bakar dikumpulkan cukup banyak, mereka pun pulang ke rumah. Mereka berjalan sambil memikul kayu bakar yang sangat berat untuk ukuran mereka yang masih kecil. Mereka pun sampai di rumah dengan sangat kelelahan. Bu, kami sudah bawakan kayu bakar yang banyak. Sekarang kami sangat lapar, Bu. Tolong beri kami makan. Namun, tidak ada jawaban dari ibu tiri mereka. Sepertinya ibu tiri mereka tidak ada di rumah. Kakak dan adik pun masuk ke dalam dapur. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Kak, aku lapar sekali. Sabarlah dulu. Di dalam kuali itu ada ketan hitam yang masih panas. Kita tunggu ibu datang, baru meminta ketan panas tersebut. Kak, aku sudah sangat lapar. Ayolah, kita ambil saja sekarang. Tidak usah menunggu ibu datang. Setelah menunggu ibu tiri mereka yang tidak kunjung datang, anak-anak pun langsung memakan ketan panas dari dalam kuali. Karena rasa lapar yang amat sangat, mereka tidak merasakan panas ketan yang baru matang tersebut. Akhirnya, satu kuali ketan mereka habiskan. Mereka sangat kekenyangan. Ayah dan ibu tirinya tiba-tiba datang. Mereka terkejut melihat anak-anak memakan semua nasi ketan sampai tidak bersisa. Lihat Kakanda, anak-anak bermain sampai tidak pulang. Dan tiba-tiba saja datang menghabiskan makanan kita. Mendengar perkataan istrinya, ayah percaya begitu saja dan langsung memarahi anak-anaknya. Kalian memang anak-anak yang nakal, suka bermain hingga tidak pulang berhari-hari. Dan sekarang kalian pulang hanya untuk menghabiskan makanan. Ayah yang selama ini percaya begitu saja ucapan istrinya, terus memarahi anak-anaknya. Kalian ini memang anak-anak yang tidak tahu diri. Makan dengan sangat rakus. Kalian ini anak manusia atau anak ikan? Setelah mendengar suara petir, tiba-tiba anak-anak merasa kepanasan. Ayah dan istrinya sangat terkejut. Aduh, panas sekali. Perlahan-lahan, tubuh anak-anak berubah menjadi hitam. Anak-anak yang kepanasan dan tubuhnya menghitam segera berlari menuju sungai dan masuk ke dalamnya. Tidak lama kemudian, tubuh anak-anak berubah menjadi ikan. Sang ayah hanya bisa menangis melihat anak-anaknya berubah menjadi ikan. Anak-anak yang telah berubah menjadi ikan tersebut melihat sedih kepada ayahnya, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal. Dua ekor ikan yang berwarna hitam tersebut kemudian berenang ke tengah sungai Mahakam dan tidak terlihat lagi. Dua anak-anak kecil tersebut sekarang telah menjadi ikan yang menghuni sungai Mahakam. Orang-orang di Kutai kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan pasut atau pesut. Sedangkan masyarakat di pedalaman sungai Mahakam menyebut ikan tersebut dengan nama ikan bawoy.